no sé, no sabemos ahora qué van a hacer con nosotros. Probamos nuestra suerte como los demás. Somos igual que los demás. Ellos entraron por la verja y nosotros por la verja. Ellos buscan mejor vida y nosotros buscamos mejor vida. Igualitos, no hay diferencia. Otro nombre, no sé, mi nombre es árabe, otro se llama Alfonso. ¿Sabes? Van a intentar ayudar otro antes que, ¿sabes? Lo que pienso yo, igual ayudan a, no sé, lo que pienso yo. Ayudarán primero a la gente de Europa antes que África. No sé, nosotros estamos mal vistos en Europa, los marroquíes en España, en España somos mal vistos. No todos, pero, ¿sabes? Los jóvenes, porque aún somos jóvenes, aún queremos fiesta, ¿sabes? Igual que los demás, cuando vimos los españoles, nosotros hacemos igual que los demás, ¿sabes? Y luego vamos creciendo poquito a poquito, vamos entendiendo las cosas. Estaba en Tánger en casa, levanté a tomar un café, a fumar un cigarro en cafetería. Escuché, vino uno diciendo que la frontera está abierta, tiene problemas, todo el mundo está pasando. Y yo ya pensaba en subirme para España, así que cogí un taxi y vine directamente para Castillajo y eché para el mar y crucé la frontera. La gente que estamos aquí, más los marroquíes. Nosotros queremos entrar en Europa, pero nosotros con el gobierno. El gobierno va a decir, bienvenido, estamos con el gobierno, y va a decir, fuera, nosotros aquí hasta la muerte. Nosotros queremos estar aquí, pero nosotros con España, nada más. Los europeos ahora son miedo de toda la gente que estamos aquí. Estamos, Europa dice a todos los Europa dice para España para no entrar todo el mundo. Todo el mundo no podemos entrar. Hay mucha gente como Europa puede hacer una plaza para dormir, la comida y todo para toda la gente. We don't know why we are still here. We don't know why we don't. Even here they don't allow us to cross. You see them there. You cannot cross even. You are here. At times when you go inside the city to buy food, also is problem. Like you all know that what is happening in our country, the political system is not good at all. There is not what they don't ask for your qualification or what you can do, but who do you know? And if you don't know, if you don't have link, you cannot access to those things. We need human rights. We are human. Human rights can give us our rights. If you have our rights, we will have documents, they will register us, and then they will do what they're supposed to do for us. Migran masih terlantar di luar pusat penerimaan migran sementara di Ceuta, Spanyol.
Fasilitas ini kesulitan mengatasi lonjakan kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko. Para migran terpaksa beristirahat di pinggir jalan dan tidak cukup mendapatkan makanan. Beberapa migran juga mengklaim mereka dipukuli saat mencoba masuk ke toko makanan. Meski dalam kondisi yang sulit, para migran berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu lebih dari 60 ribu migran sudah dipulangkan kembali ke Maroko. Media Iran menayangkan siaran kapal tanker yang berasap di Selat Hormuz. Diduga kapal ini menentang peringatan IRGC di Hormuz. Pada hari Sabtu waktu setempat, media Iran menayangkan terdapat sebuah kapal tanker minyak Kafo Maleas berasap di tengah perairan. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah mencoba menggunakan jalur selatan-selat tanpa mengindahkan peringatan mereka. IRGC juga menegaskan telah memperbarui peringatannya kepada pelayaran komersial. Mereka menggambarkan jalur tersebut sebagai jalur tidak aman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Ya, sementara itu hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran memastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Dan tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Ya, kebakaran kembali melanda Yunani. Api yang dipicu angin kencang melalap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno, barat laut Athena. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah, termasuk Porto Germeno dan Sata. Lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan angin kencang membuat risiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Pemirsa, kebakaran hutan yang dipicu angin kencang melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Api melalap ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington dan menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trails Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api. Pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 lokasi milik Hizbullah. Lokasi ini termasuk tempat penyimpanan senjata hingga terowongan bawah tanah. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan dari Brigade ke-401 telah menyelesaikan penugasan selama 8 bulan di Lebanon Selatan. Selama bertugas, mereka mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 situs Hizbullah. Menurut militer Israel, pasukan menemukan lebih dari 600 senjata termasuk RPG, rudal anti-tank, senapan mesin, dan senapan Kalashnikov. Mereka juga membongkar ratusan meter terowongan bawah tanah dan infrastruktur militer Hizbullah lainnya. Brigade ke-401 yang dikenal sebagai Brigade Jalur Besi dikerahkan selama pertempuran yang kembali berkobar antara Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. 4 tentara dari batalion ke-52 brigade tersebut tewas selama operasi di Lebanon Selatan pada bulan Juni. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفاف في المسمى شارع يتسار مكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية إلى حي العامري وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة استفزاز المواطنين لجرهم الرب على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.